Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah legenda terkait dengan asal-usul Ngarai Sianok dan juga Sungai Batang Sianok. Sungai dan ngarai yang ada di Sumatera Barat, tepatnya di perbatasan antara Bukit Tinggi dan juga Kabupaten Agam. Bagaimana kisah legendanya? Silakan disimak berikut ini. Alkisah pada zaman dahulu kala, Sang Sapurba atau Siri Maharaja Diraja datang ke Minangkabau bersama pembantunya, yaitu Cati Bilang Pandai, dan 4 orang pengawal pribadinya, yaitu Harimau Campo, Kuciang Siam, Kambiang Hutan, dan Anjiang Mualim. Sesampainya di Minangkabau, Sang Sapurba menikah dengan Puti Indo Jalito, adik Datuang Suri Dirajo. Sang Sapurba pun kemudian dinobatkan menjadi raja dengan gelar Mahadiraja dan bertahta di Lagundi Nan Baselo atau raja di kerajaan Pagaruyung. Selain didampingi Cati Bilang Pandai dan juga Harimau Campo, Kucing Siam, Kambiang Hutan, dan Anjing Mualim, Sang Sapurba juga dikawal oleh panglima perangnya dan juga pengawal terbaik Sang Sapurba yang bergelar Katimuno. Kesaktian dan kesetiaan Katimuno kepada Sang Sapurba membuat Sang Sapurba sangat mempercayainya. Bersama Sang Sapurba, Katimuno menetap dan sering melakukan perjalanan hingga ke pedalaman Minangkabau. Dikisahkan, Sang Sapurba memiliki tubuh tinggi besar, sakti, dan memiliki kulit yang keras. Seiring berjalannya waktu, di Minangkabau, Katimuno tergoda untuk menjadi penguasa di negeri indah dan permai tersebut. Ia berpikir bahwa sifat lemah lembut orang Minangkabau dalam menyambut tamu disebabkan karena rasa takut melihat keperkasaan rombongan Sang Sapurba. Didorong oleh keinginan menjadi salah satu raja di Minangkabau, tabiat Katimuno dari orang yang taat beribadah, lemah lembut, kemudian berubah menjadi orang yang sangat jahat. Kejahatannya menimbulkan penderitaan, kesengsaraan, dan juga ketakutan yang teramat sangat bagi penduduk Minangkabau kala itu. Kejahatannya kemudian menyebar hingga ke seluruh negeri Minangkabau, hingga masyarakat menggelarinya Nago Katimuno atau Ula Nan Gadang, Pahabih Padi di Ladang. Hal ini tentunya menimbulkan pertentangan dengan Sang Sapurba sendiri yang bertahta di Batu Gadang, yang mana ia merasa dihianati dan juga dipermalukan oleh anak buahnya sendiri. Untuk menghindari percekcokan dengan Sang Sapurba, Katimuno bertarak merubah wujudnya menjadi naga raksasa dan kemudian membagi Pulai Paco menjadi 2 bagian. Satu bagian untuk Sang Sapurba dan bagian lainnya untuk dirinya sendiri. Batas wilayah pembagian ini ditandai dengan ngarai atau jurang yang sangat dalam. Di dasar ngarai tersebut kemudian mengalir api yang panas, sehingga masing-masing penduduk tidak dapat saling mengunjungi satu sama lainnya. Hal ini kemudian memancing kemarahan pimpinan Minangkabau, yaitu Datuak Suri Dirajo. Datuak Suri Dirajo kemudian mengutus 4 penghulu yang berada di Pariangan, yaitu Datuak Bandarokayo, Datuak Seri Maharajo, Datuak Sultan Maharajo Basa, dan Datuak Maharajo Basa, untuk kemudian menemui Sang Sapurba dengan titah bahwa Sang Sapurba harus membinasakan Katimuno yang telah berusaha memecah dan merusak keseimbangan alam Minangkabau. Memenuhi permintaan Datuak Suri Dirajo yang juga adalah mertuanya sendiri, Sang Sapurba kemudian mengundang Katimuno untuk bertemu di Batu Gadang. Dalam pertemuan tersebut, kemudian terjadilah peperangan antara Sang Sapurba dan juga Katimuno. Pertarungan pun berlangsung berhari-hari dan menyebabkan pedang Sang Sapurba sumbing sebanyak 90 buah.
Peperangan ini tentunya sangat melelahkan dan menimbulkan ketakutan bagi penduduk. Untuk mengakhiri peperangan ini, Sangsa Purba teringat pernyataan Katikmuno saat masih setia kepadanya, yaitu Katikmuno pernah menyebutkan bahwa tak ada satupun senjata yang dapat mengakhiri hidupnya selain sebilah keris yang dibuatnya sendiri dan diberi nama keris Nago Katimuno. Teringat hal tersebut, Sangsa Purba pun menggunakan kecerdikannya. Ia mengatakan kepada Katikmuno bahwa ia mengaku kalah. Sebagai bentuk kekalahannya, Sangsa Purba mempersilahkan Katikmuno untuk mendiami istananya yang ada di Batu Gadang. Merasa telah menang, Katikmuno dengan angkuh memasuki istana Batu Gadang dan kemudian beristirahat. Di saat Katikmuno beristirahat itulah, Sangsa Purba kemudian mencuri keris Nago Katikmuno yang ada di dekat tempat tidur Katikmuno. Setelah berhasil mencuri keris tersebut, Sangsa Purba kembali menantang Katikmuno untuk bertarung dan mengeluarkan hinaan bahwa Katikmuno adalah sampah masyarakat, kacang yang lupa akan kulitnya. Murka karena dihina, Katikmuno kemudian menyetujui untuk kembali bertarung. Dalam pertarungan ini, Sangsa Purba pun akhirnya membunuh Katikmuno dengan menggunakan senjata Katikmuno sendiri, yaitu keris Nago Katikmuno. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Katikmuno kemudian mengakui kesalahannya. Untuk menebus kesalahannya, Katikmuno menyatakan bahwa ngarai yang dalam dan juga aliran api yang telah diciptakannya untuk membagi Minangkabau menjadi dua bagian akan menjadi penyatu dan juga berkah bagi masyarakat Minangkabau di masa depan. Api yang ada di dasar jurang tersebut akan menjadi air yang jernih dan menjadi sumber penghidupan masyarakat. Di sepanjang aliran sungai akan terdapat berbagai tumbuhan yang telah menyerap kesaktiannya dan akan berguna untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Selain itu, Katikmuno juga mengeluarkan kutukan. Jika ada yang meniru kelakuan jahatnya, maka kehancuran akan menimpa dan juga merusak keseimbangan alam Minangkabau. Bukti pertobatan Katikmuno, ngarai yang telah menakutkan dan dialiri api, kemudian berubah menjadi ngarai yang indah. Aliran api di dasar ngarai kemudian berubah menjadi aliran sungai dengan air yang sangat jernih. Di sepanjang aliran sungai banyak terdapat tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Katikmuno sebelum meninggal dunia. Setelah kejadian tersebut, akhirnya ngarai yang curam yang sungai di dasarnya kemudian dinamai Ngarai Sianok dan juga Batang Sianok. Sianok yang berarti si pendiam atau merujuk pada suasana ngarai dan juga sungai yang tenang dan juga damai. Hal tersebut juga merujuk pada kondisi alamnya serta juga suasana yang tercipta setelah kematian Katikmuno. Itulah legenda terciptanya Sungai Batang Sianok dan juga Ngarai Sianok. Dan terlepas dari kisah legendanya, faktanya Ngarai Sianok merupakan sebuah lembah curam atau jurang yang dalam yang terletak di perbatasan kota Bukit Tinggi dengan Kabupaten Agam. Letaknya juga berdekatan dengan pusat kota Bukit Tinggi, berbarengan dengan Jam Gadang dan Lubang Jepang. Lokasinya tepat berada di Kecamatan Empat Koto di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Lembah atau ngarai ini memanjang dan berkelok sebagai garis batas kota dari selatan ngarai Koto Gadang sampai ke Nagari Sianok Anam Suku dan berakhir di Kecamatan Palupu. Ngarai Sianok memiliki pemandangan yang sangat indah dan juga menjadi salah satu objek wisata andalan dari Provinsi Sumatera Barat. Ngarai Sianok yang dalam jurangnya sekitar 100 meter ini
membentang sepanjang 15 km dengan lebar sekitar 200 meter dan merupakan bagian dari patahan yang memisahkan Pulau Sumatera menjadi dua bagian, memanjang atau disebut sebagai patahan semangko. Patahan ini membentuk dinding yang curam, bahkan tegak lurus dan membentuk lembah yang hijau, hasil dari gerakan turun kulit bumi atau sinklinal yang dialiri Sungai Batang Sianok yang airnya jernih. Sungai Batang Sianok sendiri kini bisa diarungi dengan menggunakan kano dan juga kayak. Rute yang ditempuh adalah dari Nagari Lambah sampai Jorong Sitingkai, Nagari Palupuh selama kira-kira 3,5 jam. Di tepian Sungai Batang Sianok masih banyak dijumpai tumbuhan langka seperti Raplesia dan juga tumbuhan obat-obatan. Fauna yang dijumpai misalnya seperti monyet ekor panjang, siamang, simpai, rusa, babi hutan, macan tutul, dan juga tapir. Nah, itulah kisah legenda terkait dengan asal-usul nama Sungai Batang Sianok dan juga Ngarai Sianok, dan juga konon awal mula terciptanya sungai dan ngarai tersebut. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda lainnya, baik itu terkait dengan asal-usul sungai maupun asal-usul gunung, baik itu yang ada di Sumatera Barat maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.